Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Putri dan rekan saya Yesi Wulandari. Kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi rangka dan otot. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya dan akan dilanjutkan oleh Yesi. Pengertian rangka. Rangka adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Rangka adalah sistem yang memiliki fungsi untuk menyimpan bahan mineral, tempat pembentukan sel darah, tempat melekatnya otot rangka, melindungi tubuh yang lunak, dan menunjang tubuh. Nah, secara umum, sistem rangka dibagi menjadi 3 tipe, yaitu eksternal, internal, dan basis cairan atau rangka hidrostatik. Rangka manusia terdiri dari kurang lebih 206 ruas yang mempunyai ukuran dan bentuk yang bervariasi. Nah, rangka pada bagian anggota tubuh manusia itu memiliki berbagai macam fungsi, seperti contohnya memberikan bentuk tubuh, melindungi bagian-bagian tubuh yang lemah, menegakkan tubuh, dan sebagai alat gerak pasif. Atau juga sebagai tempat produksi sel-sel darah merah dan sebagai tempat cadangan kalsium dan fosfat. Fungsi rangka manusia. Adapun fungsi rangka manusia yang pertama yaitu memberikan bentuk tubuh dan menegakkan tubuh. Yang menegakkan tubuh yaitu susunan tulang yang ada pada tubuh manusia seperti tulang pada kaki dan tulang belakang. Sedangkan yang membentuk tubuh yaitu susunan tulang tengkorak dan tulang pada bagian depan. Yang kedua, sebagai tempat melekatnya otot. Nah, tanpa adanya otot, rangka tubuh tidak dapat bergerak dan badan manusia akan kaku. Yang ketiga, sebagai pelindung organ-organ dalam tubuh. Nah, rangka ini akan melindungi alat-alat tubuh yang bersifat lunak dan penting. Seperti rangka dada memiliki fungsi untuk melindungi paru-paru dan jantung. Rangka pada kepala untuk melindungi otak, bola mata, hidung, dan saluran pernapasan bagian atas. Nah, tulang pinggul melindungi organ alat pencernaan dan alat reproduksi bagian dalam. Yang keempat yaitu tempat menghasilkan sel darah merah. Nah, komponen sel-sel darah merah berasal dari rangka tubuh. Biasanya, rangka yang mampu menjadi tempat pembentukan sel darah ini yaitu pada tulang pipa dan tulang paha. Yang kelima yaitu tempat pembentukan sumsum kuning. Nah, sumsum kuning ini adalah tempat penyimpanan lemak. Lemak kan sebagai sumber energi pada manusia ini terdapat pada rangka manusia. Jadi secara tidak langsung fungsi rangka manusia itu sebagai tempat penyimpanan energi pada tubuh. Yang keenam, menyimpan mineral. Nah, ada sekitar 62% matriks tulang yang tersusun dari garam organik, terutama kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Dan ada sekitar 99% kalsium pada rangka tubuh. Nah, rangka tubuh yang terdiri dari tulang-tulang ini sebagai tempat menyimpan kalsium dan fosfor. Nah, kalsium berfungsi sebagai kontraksi otot dan pembukuan darah, sedangkan fosfor berfungsi sebagai pembentukan ATP. Yang ketujuh, sebagai fungsi imunologis. Fungsi rangka ini sebagai menghasilkan sel-sel imunitas atau kekebalan tubuh yang ada dalam sumsum tulang. Secara garis besar, rangka manusia dibagi menjadi 2, yaitu rangka aksial dan rangka apendikuler. Rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang rusuk. Tulang tengkorak dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu tulang bagian kepala dan bagian muka. Nah, tulang bagian kepala ada tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pipi, tulang langit-langit, tulang hidung, tulang air mata, dan tulang lidah. Tulang kepala juga berfungsi sebagai pembentuk wajah. Belakang terjadi perlengkungan-perlengkungan yang berfungsi untuk menyangga berat dan memungkinkan manusia melakukan berbagai jenis gerakan, misalnya berdiri, duduk, atau berlari. Tulang belakang terdiri dari 33 ruas. Tulang dada terdiri dari 3 bagian, diantaranya hulu, badan, dan tajuk pedang. Sedangkan tulang rusuk terdiri dari 12 bagian yang dapat dikelompokkan, seperti 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang hyoid merupakan tulang yang berbentuk huruf U.
terletak di antara laring dan mandibula. Hyoid ini berfungsi sebagai tempat pelekatan beberapa otot mulut dan lidah. Materi selanjutnya yaitu tulang pangkal lengan, pengumpil, dan juga hasta. Nah, tulang pangkal lengan bersama dengan tulang pengumpil dan tulang hasta menyusun alat gerak yaitu tangan. Selanjutnya, tangan. Tangan tersusun atas tulang-tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan jari tangan. Tangan disusun oleh carpal scaphoid, lunate, triquetrum, pisiform, trapezium, trapezoid, capitatum, dan hamate. Selanjutnya yaitu kaki. Kaki terdiri atas tulang kaki dan telapak kaki. Tulang kaki disusun oleh tulang paha, tempurung lutut, tulang kering, dan tulang betis. Sedangkan pergelangan kaki disusun oleh tulang tumit, calcaneus, talus, cuboid, navicular, cuneiformis, dan jari-jari. Selanjutnya yaitu jenis tulang pada tubuh manusia. Rangka tubuh manusia sebagian besar tersusun atas tulang keras dan sedikit tulang rawan. Nah, tulang keras terbagi atas 3 bentuk utama, yaitu tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Tulang keras dibungkus oleh lapisan jaringan ikat atau periosteum yang merupakan tempat melekatnya otot. Saluran Havers pada tulang keras mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk memberikan makanan bagi sel tulang keras. Selanjutnya, tulang rawan. Saat masih bayi, rangka manusia masih berupa tulang rawan. Seiring dengan perkembangannya, tulang rawan berangsur-angsur tumbuh menjadi tulang keras. Tulang rawan mengandung banyak zat perekat atau kolagen yang tersusun atas protein, sedangkan zat kapurnya hanya sedikit. Hal ini menyebabkan tulang rawan bersifat lentur dan elastis. Selanjutnya yaitu penyakit dan kelainan pada sistem rangka manusia. Yang pertama, penyakit pada tulang ada osteoporosis. Osteoporosis ini, orang yang menderita penyakit ini, keadaan tulangnya akan rapuh dan keropos. Ini disebabkan karena berkurangnya kadar kalsium dalam tulang. Selanjutnya, rakitis. Penyakit ini menyebabkan kondisi tulang seseorang yang lunak. Hal ini disebabkan dalam tubuh seseorang kekurangan vitamin D. Selanjutnya, kelainan pada tulang. Kelainan terjadi karena bawaan lahir dan juga kecelakaan. Nah, beberapa kelainan yang terjadi pada anggota gerak tubuh yaitu yang pertama ada fraktura. Fraktura ini tulang mengalami retak atau patah tulang akibat mengalami benturan keras, misalnya karena kecelakaan. Yang kedua yaitu green stick. Nah, green stick ini apabila tulang mengalami retak sebagian dan tidak sampai memisah. Yang ketiga, comminuted, yaitu tulang mengalami retak menjadi beberapa bagian tetapi tidak sampai keluar dari otot. Yang keempat, kelainan bawaan sejak lahir. Contoh kelainan ini adalah bentuk kaki X atau O. Kelainan ini disebabkan oleh faktor keturunan dan gangguan-gangguan saat seorang ibu mengandung. Misalnya, ibu tersebut kekurangan vitamin D dan kalsium. Yang kelima, mikrosefalus. Penderita kelainan ini akan mengalami keadaan di mana pertumbuhan tulang-tulang tengkorak terlambat, sehingga bentuk kepala kecil. Yang keenam, hidrosefalus. Suatu kelainan yang ditandai pengumpulan abnormal cairan spinal dan terjadi pelebaran rongga dalam otak sehingga kepala membesar. Nah, yang ketujuh yaitu kelainan yang disebabkan karena kebiasaan tubuh yang salah. Yang pertama ada lordosis, yang kedua ada kifosis, dan yang ketiga skoliosis. Lordosis yaitu keadaan tulang belakang yang melengkung ke depan. Kifosis yaitu keadaan tulang belakang melengkung ke belakang, sehingga badan terlihat bongkok. Dan skoliosis yaitu keadaan tulang belakang melengkung ke samping kiri atau kanan. Materi selanjutnya yaitu otot. Otot merupakan sebuah jaringan yang memiliki fungsi sebagai alat gerak aktif pada hewan dan manusia. Pada tubuh, otot terdiri dari sel-sel yang terspesialisasi untuk berkontraksi, yaitu dengan mengandung protein kontraktil yang dapat berubah ukurannya, memanjang atau memendek.
Otot melekat pada tulang agar dapat menghasilkan gerak dan terhubung dengan tulang menggunakan tendon. Selanjutnya yaitu jenis-jenis otot. Berdasarkan bentuk morfologi, sistem kerja, dan lokasinya dalam tubuh, otot dibedakan menjadi 3, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, otot polos ini tidak dapat dipengaruhi kehendak. Gerakan yang tidak dipengaruhi kehendak ini terlihat pada menegaknya rambut dan menutup dan membukanya selaput pelangi mata. Yang kedua, otot jantung. Otot jantung terdapat pada jantung dan sama halnya dengan otot polos, dikendalikan oleh sistem syaraf otonom yang tidak dipengaruhi kehendak. Meskipun otot jantung terdiri dari sel-sel individual, otot ini bergerak secara bersama-sama, yaitu sel-sel berkontraksi dan relaksasi pada waktu yang sama. Selanjutnya, yaitu otot lurik. Otot ini bekerja dipengaruhi oleh kehendak. Jaringan otot lurik terdiri dari serabut-serabut fibrae. Satu serabut merupakan satu sel yang memanjang dan di dalamnya terdapat banyak inti atau nuklei. Selanjutnya yaitu jenis gangguan otot. Nah, yang pertama ada distrofi otot. Distrofi otot menyebabkan otot melemah. Gangguan ini bersifat genetik, alias diturunkan dari orang tua ke anak. Penyebabnya adalah mutasi gen yang berperan menjalani fungsi dan pembentukan struktur otot. Yang kedua ada penyakit Parkinson. Parkinson disebabkan karena sel saraf otot tidak menghasilkan cukup dopamin. Parkinson juga merupakan penyakit genetik dan dipengaruhi oleh usia yang sudah tua. Yang ketiga ada fibromialgia. Fibromialgia ditandai rasa nyeri di bagian tubuh tertentu. Gejalanya berupa nyeri, otot kaku, mudah lelah, sakit kepala, sulit tidur, gangguan memori, dan sakit perut. Yang keempat ada kesleo. Kesleo atau terkilir adalah cedera pada ligamen, jaringan penghubung, 2 atau lebih tulang pada sendi. Gangguan ini termasuk keluhan umum yang terjadi pada pergelangan kaki akibat aktivitas. Yang kelima ada kram otot. Sama seperti kesleo, kram otot termasuk keluhan umum yang terjadi secara mendadak. Biasanya kram berlangsung selama beberapa detik hingga menit. Sebabnya bisa karena otot terlalu sering digunakan, gangguan sirkulasi darah pada otot, dehidrasi, kurangnya asupan mineral dalam tubuh. Yang ketujuh, atrofi otot. Atrofi terjadi ketika massa otot menurun atau hilang. Yang kedelapan, miositis, yaitu peradangan jaringan otot yang disebabkan karena cedera, infeksi, dan penyakit autoimun. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.